nggak sih merasa berbeda dari kebanyakan orang? Mungkin berbeda dari segi kepribadian, berbeda dari segi fisik seperti warna kulit dan tinggi badan, atau kalian pernah merasa berbeda di hal lain? Nah, sebenarnya perbedaan ini normal jika ada pada diri kalian. Manusia memang seharusnya berbeda-beda. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau sebenarnya perbedaan adalah salah satu faktor yang menyebabkan perundungan atau biasa kita dengar sebagai pembulian. Menurut detik.com, bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Kalian mau tahu nggak sih faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perundungan atau pembulian ini? Siapa pelakunya? Bagaimana cara mencegah? Terus gimana cara menyikapinya? Nah, hari ini kami akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dengan mewawancarai beberapa narasumber di sekitar kita. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salah. Sekarang kami sudah bersama Ayah selaku WKS yang mungkin sering menangani kasus-kasus perundungan. Nah, Ayah kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi WKS di sekolah ini? Jadi WKS itu dari tahun pembelajaran 1999 sampai sekarang. Sekarang kami sudah bersama Miss Ziza selaku guru BK yang mungkin sering menangani kasus-kasus pembulian atau perundungan. Nah, Miss Ziza kalau boleh tahu sudah berapa lama Miss menjadi guru BK di sekolah ini? Kalau di sekolah ini kurang lebih sudah 5 tahun. Kalau di sekolah lain berarti kurang lebih 8 tahun. Perundungan itu apa sih, Miss? Oke, jadi perundungan atau yang kita kenal sebagai bully itu adalah tindakan pengambilan kekuasaan oleh orang yang lebih kuat biasanya gitu ya. Tindakan untuk menyakiti orang lain dengan kegiatan verbal, fisik maupun lainnya. Jadi bully ini banyak macamnya. Bisa bully fisik, bisa bully verbal gitu. Bisa bully via sosial media. Kan cyberbully ya. Sering sekali sekarang, macam-macam bully ini. Menurut Ayah, apa sih yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan perundungan? Satu faktor, seorang senior itu merasa memiliki sekolah dan ingin melakukan perluncuran terhadap adik-adiknya yang baru masuk di tahun pembelajaran yang baru. Menurut Miss, apa sih yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan perundungan? Oke, kalau menurut saya bully ini memang belum bisa dibuktikan apa yang membuat dia pengen ngebully orang ya. Tapi memang biasanya di rumah orang-orang yang ngebully ini sering nggak didengar aspirasinya. Jadi ketika dia di sekolah, dia merasa bahwa aku nih lebih hebat dia dibandingkan orang lain. Jadi ada sifat sombong yang muncul. Sifat sombong itu biasanya yang membuat dia merasa percaya diri untuk membuli orang lain yang dianggap dia lebih lemah. Nah, jadi di antara pelaku dengan korban perundungan ini sebenarnya ada sedikit perbedaan. Dia yang membuli biasanya merasa lebih kuat, yang dibuli lebih lemah. Untuk jangka 2 tahun ini, dari tahun 2020 sudah ada lagi tidak kasus perundungan? Ada yang kecil ada, tapi tidak mengalami hal-hal yang fatal. Gimana menurut Miss cara penanganan yang tepat? Miss lakukan apa saat itu? Oke, kalau saya panggil anaknya, saya rangkul dia karena anak yang dibully ini biasanya dia juga punya masalah di rumah yang menyebabkan dia jadi anak yang lemah, tidak percaya diri. Dia punya dasar gak didengarkan di rumah, dia punya dasar
sering dianggap remeh sama orang lain. Jadi anak-anak kayak gini sebenarnya harus dirangkul, dikasih motivasi hidupnya gitu. Kalau dia itu berharga sama kayak kawan-kawan yang lain. Saya kalau jumpa anak-anak yang kayak gitu pasti saya panggil, saya ajak dia untuk berpikir, ayo berubah gitu. Karena kamu harus yang ngelawan dia gitu. Nggak ada yang bisa ngelawan dia kecuali diri kamu sendiri gitu. Solusi dari ayah untuk mencegah dan menangani kasus perundungan dari semua pelaku. Ya, SMA Baca Budi melakukan satu program yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Seperti kita wajib melakukan sholat duha, kita wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian nanti ada program seperti seminar yang membicarakan tentang kenakalan remaja, narkoba, yang semuanya itu artinya kegiatan yang positif sehingga anak-anak yang masuk ke dunia itu dia itu sudah tidak ada waktu lagi berpikir hal-hal yang negatif. Terus apa yang biasa Miss lakukan supaya kejadian perundungan ini tidak terulang lagi? Saya panggil orang tuanya, saya ajak bicara karena soal bully ini soal hidup dan mati seseorang. Menurut Miss, dampak yang ditimbulkan dari perundungan yang biasanya terjadi itu apa saja? Apakah dampaknya bisa sangat parah? Bisa sangat parah, tapi saya bilang bully ini fenomena semua orang. Jadi anak-anak yang dibully ini biasanya anak-anak yang tertutup, tidak mau terbuka sama orang lain. Jadi mengakibatkan diri dia itu melawan sendiri sama rasa sakitnya. Dia nggak terima sama dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan dia depresi, ada keinginan untuk bunuh diri. Makanya perlu adanya saya, kalian, untuk apa? Untuk kita kasih tahu ke orang banyak bahwa bully itu nggak main-main loh. Bully itu dampaknya besar loh. Jangan macam-macam sama bully. Terima kasih Ayah atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber dari tugas ini. Maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber dari tugas ini. Maaf jika ada salah kata atau kalimat